Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 11 ingin mempresentasikan materi mengenai tata kelola perusahaan. Latar belakangnya muncul GCG atau Good Corporate Governance atau yang disebut dengan tata kelola perusahaan yang baik, muncul tidak semata-mata karena adanya kesadaran akan pentingnya konsep GCG, namun dilatar belakangi oleh maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar. Konsep GCG belakangan ini makin mendapat perhatian masyarakat dikarenakan GCG memperjelas dan mempertegas mekanisme hubungan antara para pemangku kepentingan di dalam suatu organisasi yang mencakup a. hak-hak para pemegang saham atau stakeholder dan perlindungannya, b. para peran karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan, C. Pengungkapan atau disclosure yang akurat dan tepat waktu. D. Transparansi terkait dengan struktur dan operasi perusahaan. E. Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi terhadap perusahaan itu sendiri kepada para pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan. Kemudian pengertian Good Corporate Governance ada dua. Yang pertama, berdasarkan Forum for Corporate Governance in Indonesia atau FCGI 2006 yang mengadopsi definisi Cadbury Committee of United Kingdom dan menerjemahkan GCG, yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Definisi GCG selanjutnya berdasarkan Sukrinso Agus tahun 2006, tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan para dewan komisaris, para direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan, tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. Kemudian prinsip GCG, pertama vision, kedua participation, ketiga equality, 4 profesional, 5 supervision, 6 effective and efficient, 7 transparan, 8 accountability, 9 fairness, 10 honest, dan 11 responsibility and social responsibility. Yang selanjutnya 5 alasan kebermanfaatan GCG. Yang pertama, investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan GCG. Yang kedua, ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan. Yang ketiga, internasional pasar termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menuntut perusahaan untuk menerapkan GCG. Yang keempat, dapat menjadi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang telah banyak berubah. Yang kelima, secara teoris, praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya manfaat GCG. Yang pertama, mengurangi agensi cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Yang kedua, mengurangi biaya modal atau cost of capital. Yang ketiga, meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang. Yang keempat, menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan. GCG dan hukum perseroan di Indonesia. Kerugian perusahaan di Indonesia didasarkan atas payung hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Namun, undang-undang ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tidak mengatur secara eksplisit tentang GCG. Meskipun begitu, undang-undang ini mengatur secara garis besar tentang mekanisme hubungan, peran, wewenang, tugas dan tanggung jawab, prosedur dan tata cara rapat, serta proses pengambilan keputusan dan organ minimal yang harus ada dalam perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Dengan demikian, RUPS merupakan organ tertinggi
dan memegang wewenang tertinggi dalam perseroan yang berbadan hukum PT. Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi tindakan Dewan Direksi serta memberikan nasihat dan arahan kepada Dewan Direksi dan menjalankan operasi perusahaan. Dewan Direksi bertugas untuk menjalankan kegiatan operasi perusahaan berdasarkan arahan dan garis besar kebijakan yang telah ditetapkan oleh RUPS, Dewan Komisaris, serta anggaran Dewan Perseroan yang berlaku dalam koridor hukum. Organisasi khusus dalam penerapan GCG. Meskipun ketentuan organisasi telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 47 Tahun 2008 dan selanjutnya dituang kembali dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun praktiknya organ ini belum mampu menjamin terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik. Adapun 4 organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG. Yang pertama, Komisaris Independen, yang kedua, Direktur Independen, yang ketiga, Komite Audit, yang keempat, Sekretaris Perusahaan. Selanjutnya adalah GCG dalam BUMN. Tujuan GCG diatur dalam pasal 4 adalah: pertama, memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional. Kedua, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ. Ketiga, meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. 4. Menyukseskan program privatisasi. Selanjutnya adalah GCG dalam pengawasan pasar modal di Indonesia. Keberadaan pasar modal ditentukan oleh lembaga-lembaga penunjang pasar modal, antara lain Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Bursa Efek, investor, akuntan publik, notaris, dan konsultan hukum. Yang selanjutnya adalah GCG Perbankan Indonesia. Menyadari tata kelola perbankan di Indonesia masih lemah, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan Nomor 8/4/PBI/2006 pada tanggal 30 Januari 2006 tentang implementasi GCG oleh bank komersial. Secara garis besar, peraturan ini mengatur tentang: yang pertama, prosedur pengelolaan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. Yang kedua, tujuan implementasi GCG minimal untuk merealisasikan kejelasan tugas Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, kelengkapan dan implementasi tugas komite dan unit pelaksana fungsi internal audit bank, rencana strategi bank, transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan, implementasi manajemen risiko terhadap sistem pengendalian internal. Contoh kasus, PT Lapindo Berantas sangat dikenal secara luas, baik dalam maupun luar negeri, semenjak peristiwa banjir lumpur panas Sidoarjo, atau yang biasa dikenal dengan peristiwa lumpur Lapindo, yang terjadi pada tanggal 29 Mei tahun 2006. Peristiwa lumpur Lapindo adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Berantas di Sumur Banji Panji, yang terletak di Dusun Balang Nongo, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Pengeboran dimulai pada tanggal 8 Maret 2006 dan terus berlangsung hingga tanggal 29 Mei 2006. Akhirnya, pada tanggal 29 Mei 2006 muncul erupsi lumpur panas ketika pengeboran sumur BJP belum selesai. Atas kemunculan erupsi lumpur panas tersebut, PT Lapindo Berantas bersembunyi di balik gempa tektonik di Yogyakarta yang terjadi pada hari yang sama di mana erupsi lumpur panas tersebut menyembur keluar dari tanah. Namun, atas beberapa ahli yang didatangkan dalam pemeriksaan masalah ini, setelah diselidiki, hal yang menjadi penyebab adanya semburan lumpur panas tersebut adalah PT Lapindo Berantas sebagai operator dan PT Medisi Citra Nusa dianggap kurang teliti dalam melakukan pengeboran yang dilakukannya. Kurang teliti dan menyepelekan pengeboran tersebut dilihat atas ketidaksesuaian rancangan pengeboran dengan kenyataan.
Lapindo diduga memiliki motivasi untuk melakukan biaya penghematan karena kelalaian dalam pemasangan casing dan pengeboran vertikal. Pengeboran vertikal jauh lebih hemat biaya. Begitu juga dengan tidak dipasangnya casing. Indikasi pengiritan lain juga terlihat dengan terbatasnya persediaan lumpur sebagai pelumas dan pemberat dalam pengelolaan tekanan dasar sumur untuk menghindari loss, kick, dan blowout. Atas kasus ini, Direktur Eksplorasi Lapindo, Imam Agustino, dan Direktur PT Medisi Citra, Yeni Nawami, ditetapkan menjadi tersangka karena keduanya telah lalai dalam memasang casing sehingga terjadi underground blowout yang sulit dikendalikan. Analisis kasus pelanggaran tata kelola perusahaan berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG. Yang pertama, transparansi. PT Lapindo Brantas dinilai tidak menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Yang kedua, akuntabilitas. PT Lapindo Brantas tidak dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya saat transparan dan wajar. Yang ketiga, responsibilitas. PT Lapindo Brantas tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan tidak melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, independensi. PT Lapindo Brantas tidak dikelola secara independen. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Nonton TV sambil bernyanyi, makan buah juga kecapi. Niat hati hanya berbagi, jika ada yang salah, I'm sorry. Pak Topik menjahitnya kopiah. Kopiah dijahit baldu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.